Halo, selamat sore pemirsa. Sorotan menyasar pada aplikasi Sirekap milik KPU yang dinilai bermasalah. Selain keluhan KPPS di lapangan, masalah pada aplikasi sistem Sirekap juga dikeluhkan oleh warganet dan koalisi masyarakat sipil. Bersama saya Nadia Valeri, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, pesawat sipil Wings Air ditembak saat mendarat di Bandara Nopgoliat TKI Yahukimo, Papua. Satu penumpang mengalami luka akibat terkena serpihan dinding pesawat. Polisi pun masih mengejar pelaku penembakan ini. Pemirsa, diterjang hujan deras disertai angin kencang. Rekapitulasi suara di Kecamatan Cermagresik terpaksa ditunda. Badai merusak tenda ruang tunggu serta menggenangi ruang rekapitulasi suara hasil pemilu 2024. Kapal yang membawa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sejumlah logistik pemilu yang hendak dibawa ke ibu kota kecamatan basah terendam air laut. Pemirsa, ribuan orang memblokade jalan lintas Sumatera antara Sumatera Selatan Jambi di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Masa memprotes adanya kecurangan dalam pemilu dan menuntut penghitungan suara ulang. Petugas di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan harus berjuang memindahkan surat suara ke tingkat PPK. Petugas harus menggendong dan melintasi jalan rusak berlumpur sejauh 44 km di tengah hutan, naik turun gunung selama 1,5 hari. Pemirsa, pengantaran logistik pemilu dari PPS ke PPK di Desa Bontomanai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Petugas harus berjalan kaki puluhan kilometer dengan medan yang cukup berbahaya. Pemirsa, akibat kelelahan dan penyakit bawaan atau komorbid, sejumlah petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 27 petugas KPPS yang meninggal dunia selama pemilu tahun ini. Pemirsa, viral sebuah video menunjukkan sejumlah remaja mencoblos surat suara secara massal di luar TPS. Diduga aksi pelanggaran ini terjadi di Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur. Pemirsa, karena sejumlah alasan beberapa daerah melaksanakan pemungutan suara susulan. Salah satunya di Tangerang Selatan, ratusan warga antusias menggunakan hak suara mereka di belasan TPS setelah tertunda akibat banjir. Sejumlah daerah masih melaporkan kesalahan penghitungan suara dan gangguan pada Sirekap. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, petugas menemukan perbedaan jumlah suara antara formulir C plano dengan jumlah suara di sistem informasi rekapitulasi yang ditampilkan di website Infopom. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud buka suara terkait sengkarutnya data penghitungan suara di aplikasi Sirekap. Menurut TPN, anomali data milik aplikasi milik KPU tersebut menguntungkan pasangan Capres-Copres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya pemirsa, berbagai kritikan muncul tentang jumlah hitungan suara melalui situng Sirekap KPU. Selain Sirekap, kritikan-kritikan lainnya juga muncul terkait kontestasi pemilu 2024. Relawan Ganjar Mahfud yang diberi nama petisi Brawijaya pun telah memberikan pernyataan sikap terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres tahun ini. Kita akan membahas lebih dalam apa saja dugaan-dugaan kecurangan ini bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan Ketua GP Mania Reborn 2024. Kembali di Sindo Sore pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan lebaran tahun 2024 ini. Masyarakat yang ingin menggunakan jasa transportasi kereta pada keberangkatan H-10 lebaran hingga seterusnya sudah dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta. Pemirsa, kelaparan akut mengancam kota Rafah akibat bantuan pangan yang tidak cukup. Sejumlah organisasi amal di jalur Gaza ikut memasak untuk ribuan pengungsi. Kita beralih ke informasi dunia hiburan. Pemirsa, Katy Perry mengakui dirinya akan pensiun dari American Idol dalam waktu dekat. Bahkan musim ke-22 yang tayang tahun ini disebut jadi musim terakhir Katy Perry sejak bergabung pada 2018 lalu. Memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat terus ditunjukkan MNC Peduli bersama perusahaan-perusahaan di dalam MNC Group. Kali ini PT MNC Vision Networks Tbk dan MNC Peduli salurkan bantuan sembako dan alat tulis kepada anak-anak yatim dan duafa di Yayasan Al-Mukhlisin At-Tamrin, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, bagi Anda yang masih bingung menentukan referensi liburan, nah reporter Ayu Pratiwi akan mengajak Anda ke satu lokasi di mana Anda bisa menikmati Museum Islam, mini zoo sekaligus bermain wahana air. Berikut liputannya. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta durian, musim durian telah tiba. Nah, belum lengkap rasanya jika para penggemar durian belum mencicipi kenikmatan durian Musangking Pelangi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sesuai namanya, durian ini berwarna pelangi dengan cita rasa susu mentega dan manis legit. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.